orang yang bisa menciptakan leader baru, ya. Kemampuan manajerial dalam membimbing, mengawasi, memastikan orang lain di bawah supervisi atau orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas sesuai dengan tujuan perusahaan. Ya, ini banyak sekali bicara mengenai peran seorang manajer, ya, seorang manajer yang bisa juga seorang leader, ya. Gitu. Nah, yang terakhir ini sebuah sikap untuk mempengaruhi, memotivasi, mendelegasi dalam rangka mencapai tujuan, ya. Jadi itu apa yang disampaikan oleh satu dari 12 orang ini, ya. Mendelegasikan. Ini jadi ada motivasi tapi juga bisa mendelegasikan, ya. Lebih spesifik lagi, ya, dari yang disampaikan berikut. Suatu seni atau metode atau gaya baik dari seseorang ataupun suatu kelompok yang memberikan dampak atau mempengaruhi secara nyata dalam suatu kelompok. Mirip dengan yang nomor 1 dan statement saya, ya. Cuma di sini lebih ditekankan dampaknya, ada dampak yang harus bisa terlihat. Terima kasih Bapak Ibu untuk masukannya. Adalah fungsi manajemen yang dapat mempengaruhi, membimbing, memotivasi, dan mengawasi orang lain atau bawahan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, itu terima kasih banyak, ya. Sikap yang mempengaruhi, memotivasi, dan juga mendelegasikan. Nah, ini tadi ada 2 orang, ya, bicara mengenai delegasi orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, ada tujuan, ya, jadi visi ini, ya. Sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin pada sebuah organisasi untuk mengarahkan dan mengkoordinir orang yang dipimpinnya menuju keberhasilan organisasi tersebut. Biasa, ya. Dan yang akhir, boleh nggak menulis terakhir ini membacanya? Bersediakah? Perusahaan. Ya. Bolehkah ada yang bersedia menulis, membacanya? Atau Mbak Heni deh, Mbak Siap, Bu. Heni deh. Siap, Bu. Saya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Silakan. Saya bacakan ya, Bu. Mohon izin Bapak dan Ibu. Ya, silakan. Silakan Pak. Leadership menurut Anda suatu seni atau metode atau gaya baik dari seseorang maupun suatu kelompok yang memberikan dampak atau pengaruh yang positif dan mempengaruhi secara nyata dalam suatu kelompok. Adalah fungsi manajemen yang dapat mempengaruhi, membimbing, memotivasi, dan mengawasi orang lain atau bawahan untuk mencapai tujuan tertentu. Sikap untuk mempengaruhi, memotivasi, dan juga mendelegasikan orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Sikap yang dimiliki seorang pemimpin pada sebuah organisasi untuk mengarahkan dan mengkoordinir orang yang dipimpinnya menuju keberhasilan organisasi tersebut. Kekuatan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Pak Reza. Pak Reza, kalau boleh saya tanya, Pak Reza tadi ngisi ini nggak? Sempat nggak? Sempat. Mungkin sempatkah Bapak mengisi? Halo Pak, apakah Bapak sempat mengisi? Halo, ya, silahkan. Belum, Bu, karena saya ada satu meeting lagi. Terlambat tadi ya. Tadi Bapak agak terlambat ya. Terima kasih kalau gitu Pak. Bapak sudah membacakan. Karena ini penting ya Pak. Kita dengar juga dari pendapat-pendapat dari teman-teman yang ada di sini ya. Ini juga memperkaya kita gitu ya Pak ya.
Kalau Baik, Pak Bu. Reza berkenan, boleh juga nanti boleh masih mengisi, linknya masih ada. Kalau Bapak berkenan bisa juga menambahkan supaya Siap, kita Bu. jadi tambah nih definisi-definisi mengenai leadership yang bisa kita renungkan, ya, bisa kita setujui, bisa kita tidak setujui, nggak masalah, ya kan? Tapi ada Baik, pendapat seperti ini, gitu, ya. Terima baik Bu kasih Dani. banyak Pak Reza, terima Terima kasih. kasih Bu Ayo Dani. Ya, kita berikan tepuk tangan juga dong buat Pak Reza yang sudah bersedia membaca. Terima kasih terima kasih Bu. banget. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Baik, Bu. kita lanjutkan ya Pak Reza dan teman-teman yang lain. Mari kita masuk ke modul yang keempat. Nah, Pak Fitriadi, terima kasih untuk pertanyaan Bapak tadi mengenai gaya yang paling tepat untuk memimpin pada masa seperti sekarang ini, ya, di mana areanya tidak terpetakan, ya kan, di mana disruption terjadi dari segala macam sudut, dari kesehatan, dari ekonomi, sosial, ya, bahkan pemerintahan, ya, ada disrupsi di mana-mana gitu ya. Sebagai akibat dari satu disrupsi besar, ada juga yang bukan. Dia datang begitu aja seperti COVID-19 itu dia datang begitu aja, bukan sebagai satu akibat dari sesuatu ya. Tidak ada, saya belum melihat studinya yang mengatakan bahwa oh COVID ini disebabkan karena kita kebanyakan makan gorengan. Nggak ada, belum ada ya. Jadi apa namanya, belum ada itu. Tapi mungkin peperangan yang terjadi di Ukraina itu adalah sebuah akibat dari sesuatu ya, yang ditentukan oleh para pimpinan negara yang terlibat ya. Baiklah. Nah, bagaimana nih leading yang seperti apa, leader yang seperti apa yang tepatnya untuk memimpin di dalam situasi seperti sekarang ini ya. Leading by virtue. Virtue itu bahasa Indonesianya saya cari-cari di kamus, yang paling tepat adalah kebajikan. Memimpin dengan kebajikan. Nah, memimpin dengan kebajikan itu ditandai dengan 3 sikap, 3 pilihan sikap, pilihan perilaku yang perlu diperlihatkan pada saat kita memimpin dengan kebajikan. Yang pertama adalah resilience. Resilience ini ada 2 hal di sana, yaitu kalau seperti bola ya, Bapak Ibu, bouncing back gitu ya. Jadi kalau dilempar gitu dia naik turun ya. Kalau kita tekan lagi dia naik, dia turun lagi gitu ya. Bola itu kan seperti itu. Jadi bouncing back. Dan letting go and come. Ya. Nah, apa itu? Yaitu ketika kita berhadapan dengan tim kita, itu sebaiknya kita bouncing back. Kita ajak mereka berdiskusi, bukan satu arah komando atau kontrol. Tadi kita bilang konteks ya, bukan control ya, konteks. Jadi diskusi itu konteks, bukan komando ya. Dan pemimpin yang bijak akan mentautkan dirinya dengan anak buah secara pribadi. Ia mendengarkan pendapat mereka. Udahlah, pokoknya nggak usah banyak tanya lah, kerjain aja. Nah, itu bukan yang seperti itu yang kita cari di dalam memimpin dengan kebajikan ini. Jadi kita dengarkan pendapat anak buah kita, karena kita tahu bahwa sekarang ini saya memimpin sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontak center ya. Jadi banyak anak-anak muda ya, banyak anak-anak muda yang bekerja untuk kami, untuk klien-klien kami. Anak-anak muda ini ternyata cerdas luar biasa, Pak, Ibu. Mereka sangat cerdas ya. IQ mereka itu bisa di atas rata-rata. Sebagian besar dari mereka yang terpilih itu, bahkan kalau yang kami pilih ya tentu saja yang di atas rata-rata ya Pak, itu cerdas dan mereka dengan bebas mengeluarkan pendapat mereka. Nah, ini kita harus pelajari dan kita harus juga
berikan ruang kepada